Semua kabar baik, amin. Yang bersuka cita tangan terlambai tinggi-tinggi. Oh, luar biasa. Berarti hebat saudara bisa tetap jaga stabil dalam sukacita ya. Puji Tuhan Ibu Bapak, tanpa membuang waktu banyak, saya ingin mengajak kita semuanya belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Yakni apa yang juga merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Dan kemudian masih merupakan topik pembahasan seputar murah hati. Nah, sebelum saya bicara panjang lebar mengenai apa yang akan kita bahas ini Ibu Bapak, mari kita lihat lebih dahulu ayat Alkitab kita sebagai pengantar pembahasan akan firman Tuhan ini. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 kita baca bersama-sama Ibu Bapak. Yuk. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kalau saudara ketemu kita baca bergantian ya Ibu Bapak, dan saya berharap saudara bisa berkonsentrasi untuk bisa menangkap pesan Tuhan yang akan menolong kita semakin mengerti apa yang harus kita kerjakan ke depan. Dalam hitungan ketiga ayat 1 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengupas secara sekilas dari ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mau mundur dulu sebentar, yaitu mundur kepada apa yang sudah kita bahas atau kita pelajari pada minggu yang lalu. Tujuan daripada kenapa kita perlu melihat sekilas apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, supaya kita nyambung dengan apa yang akan disampaikan sebentar ini. Sebab apa yang akan kita pelajari ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah pada minggu yang lalu Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7 kita mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh ayat Alkitab itu ingin menjelaskan pada kita semua
bahwa penting bagi kita semua orang-orang percaya menjadikan murah hati sebagai gaya hidup keseharian kita. Sekali lagi pasal 5 ayat 7 kitab Injil Matius itu ingin menekankan pentingnya bagi orang-orang percaya menjadikan murah hati menjadi gaya hidup keseharian kita. Bukan merupakan tindakan yang didemonstrasikan secara musiman. Murah hati bukan merupakan tindakan yang diperlihatkan pada saat-saat tertentu saja. Mungkin pada saat kalau kita lagi senang, kalau kita lagi dapat untung, atau kalau situasi dan keadaan sedang baik-baiknya. Kita mengira momen-momen itu merupakan saat yang tepat untuk kita memperlihatkan murah hati. Padahal sebaliknya Ibu Bapak, Kristus menekankan supaya murah hati itu menjadi gaya hidup yang diperlihatkan secara terus-menerus. Itu sebabnya kalimatnya berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang menjadikan kemurahan hati sebagai gaya hidupnya lah yang akan beroleh kemurahan hebat dari Tuhan Allah. Bahkan kalau kita memperhatikan pasal-pasal berikut dari kitab Injil Matius yang berisikan pengajaran-pengajaran Kristus kepada para murid-murid, maka pasal-pasal berikut itu kembali menekankan tentang pentingnya menjadikan murah hati sebagai gaya hidup kita. Bukan hal yang diperlihatkan hanya sesekali atau musiman dan seterusnya. Tetapi harus terus menerus. Itu sebabnya dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Di sana disampaikan kepada orang-orang percaya mengenai murah hati. Yakni bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap akal budi kita, itulah hukum yang pertama, hukum yang terutama. Dan hukum yang tidak kalah penting dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Artinya murah hatilah. Jadi berdasarkan keterangan Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Murah hati merupakan hukum kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Yakni mengasihi Tuhan Allah. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan Allah harus berbanding lurus dengan mengasihi sesama atau murah hati. Kita boleh saja berdoa dengan rajin, melayani dengan baik, beribadah dengan baik. Tetapi untuk ukuran ibadah atau pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani kita itu harus berbanding lurus dengan tindakan murah hati yang kita perlihatkan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Karena itu Ibu Bapak, hukum yang tidak kalah penting dengan mengasihi Tuhan Allah itu ialah murah hati atau mengasihi sesama. Demikian pula dengan pengajaran Kristus jelang Kristus ditangkap atau sebelum disalibkan Ibu Bapak. Yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Dalam pengajaran terakhir Kristus itu, dia menegaskan di sana bahwa murah hati itu merupakan ujian kasih kita terhadap Allah. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah tetapi kita tidak mengerti bagaimana memperlakukan sesama. Kita tidak mengerti bagaimana memperlakukan orang lain. Kita tidak mengerti bagaimana kita memperdulikan mereka yang ada di sekitar kita. Maka ini menjelaskan atau menjadi ukuran bahwa kasih kita kepada Allah sesungguhnya belumlah kasih yang sebenarnya. Jadi ketika kita berkata kita dalam Kristus, kita mengasihi Kristus, maka keberadaan percaya kita dalam Kristus, keberadaan kasih kita atau iman kita kepada Kristus itu harus diperlihatkan dengan bagaimana kasih kita kepada mereka yang ada di sekitar kita. Karena itu Rasul Yakobus menegaskan tentang murah hati itu
bahwa murah hati merupakan ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat celah. Itulah ibadah yang luar biasa. Kalaupun kita berdoa, mulut kita sampai robek-robek, suara sampai habis, tapi kita tetap menyimpan benci, kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, kita bukan pemaaf, kita tidak peduli pada mereka yang kita temui, pada mereka yang ada di sekitar kita, pada orang-orang yang sengsara yang Tuhan izinkan masuk di jalan-jalan hidup kita. Kita tidak peduli dan mengabaikan mereka semua. Ini menjelaskan bahwa semua hal-hal rohani yang kita kerjakan hanyalah sebatas rutinitas semata. Karena itu ibu bapak harus tertanam dalam-dalam di hati kita ini, bahwa murah hati itu harus menjadi gaya hidup. Yang mengerti katakan amin. Nah, di samping kita telah belajar bagaimana Allah menginginkan supaya murah hati menjadi gaya hidup kita, maka pada minggu semalam kita juga telah diberitahukan bahwa alasan-alasan kenapa murah hati sering sekali tidak bisa menjadi gaya hidup seseorang. Kita semuanya hari-hari ini sulit menemukan, sulit mendapati ada orang yang baik hati, orang yang benar-benar baik hati, orang yang benar-benar suka menolong, peduli pada sesama, bahkan juga orang-orang yang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Kalaupun kita ketemu di luar sana dengan orang yang baik, orang yang murah hati, orang-orang yang mau melakukan hal-hal hebat, mungkin karena pengaruh-pengaruh yang lain. Barangkali karena keadaannya lagi memungkinkan, atau barangkali karena situasi dan keadaannya lagi oke, atau mungkin barangkali karena dia akan beroleh manfaat dari semua hal-hal baik yang dilakukan, atau barangkali karena dijamin bahwa dia akan dihargai, dia akan mendapat tempat di ruang-ruang spesial, sehingga orang ini bersedia berbuat baik, bersedia bermurah hati di luar sana ibu bapak. Namun pada dasarnya orang atau mereka bukanlah orang yang menjadikan gaya hidup mereka sebagai murah hati, atau murah hati sebagai gaya hidup mereka. Beda orang yang memberi dengan orang yang murah hati ibu bapak. Orang yang memberi belum tentu adalah orang yang murah hati. Tetapi orang yang murah hati pastilah mereka orang yang senang berbagi atau senang memberi. Nah saudara-saudara, alasan kenapa kita sulit menemukan di luar sana orang-orang yang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup, antara lain yang pertama ialah karena mereka konsentrasi kepada hal yang salah. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 sudah menegaskan bahwa hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama itu ialah kasih kepada sesama atau murah hati. Ini hukum yang tidak kalah penting ibu bapak dengan hukum yang pertama. Walau kita tahu ini kebenaran, ini firman Tuhan, tetapi sering sekali ini tidak menjadi konsentrasi kita. Konsentrasi kebanyakan orang, termasuk orang-orang beriman, masih pada bagaimana saya berhasil, bagaimana saya sukses, bagaimana saya beroleh keberuntungan, bagaimana supaya saya menjadi lebih baik dari banyak orang, keluarga saya, rumah tangga saya selamat, bagaimana supaya hidup sehat, saya berumur panjang, bagaimana supaya pencapaian saya berlipat ganda, keberuntungan saya luar biasa. Kita masih berfokus kepada hal-hal yang bermanfaat kepada pribadi kita. Kita masih berfokus atau berkonsentrasi seputar hal-hal yang bersifat kenikmatan individual, saudara-saudara. Ini namanya konsentrasi pada hal yang salah. Padahal semua hal-hal yang kita sebutkan itu tadi, yang namanya keberhasilan, yang namanya keberuntungan, yang namanya pencapaian luar biasa, tidak sedikit pun ini berpengaruh atau memberi nilai tambah pada kehidupan kekal nanti. Kita tidak akan pernah ditanya berapa banyak sertifikat kepemilikan yang ada pada kita, dan berapa banyak pencapaian, keberuntungan, omset dan lain sebagainya. Yang ditanya adalah apa yang kita perbuat setelah kita di dalam Kristus. Maksudnya apa yang kita perbuat itu adalah bagaimana kita memperlakukan mereka yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang menyakiti, yang mengecewakan, bahkan yang melukai kita. Inilah yang akan ditanya
direncanakan kelak kepada kita tatkala sang mempelai pria itu datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu saudara-saudara, konsentrasi kita harus difokuskan kembali, harus di zoom kembali Ibu Bapak. Jangan lagi terarah kepada hal-hal lahiriah yang sesungguhnya bukan merupakan hal yang bernilai di hadapan Allah. Kasih atau murah hati, inilah hal yang tidak kalah penting dengan apa yang disebut kasih kepada Tuhan Allah. Lalu alasan kedua kenapa kita sulit sekali menemukan orang-orang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup. Alasan yang kedua karena mereka mengembangkan kebiasaan yang salah. Kita sudah belajar bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Masing-masing kebiasaan tersebut, apakah kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk, masing-masing itu menjadi kebiasaan karena mereka telah melakukannya berulang-ulang. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita memiliki kebiasaan yang baik atau memiliki kebiasaan buruk karena kita lakukan secara berulang-ulang, maka demikianlah dengan hal murah hati. Murah hati harus sesuatu yang dilatih berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sifat dasar alamiah kita ketika penciptaan ialah bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Artinya bagian dari pribadi Allah telah ditaruh dalam diri kita. Salah satu bagian dari pribadi Allah itu adalah murah hati. Oleh karena itu karakter dasar manusia adalah murah hati. Makanya saudara bisa melihat ada sebenarnya orang-orang senang menolong, senang berbuat, senang berbagi. Kalau ada musibah, ada masalah dan lain sebagainya, saudara bisa melihat itu. Penggalangan dana, kegiatan kelompok dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan. Karena memang itu merupakan sifat alami manusia. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, sifat alami yang ilahi ini mulai dicemari, mulai dipengaruhi. Sehingga dosa menggeser kita dari konsentrasi murah hati, dari karakter alami murah hati menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Kita mulai hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, bahkan juga berfokus pada diri sendiri. Kita tidak bisa melihat orang lain karena kita terlalu tertuju kepada diri kita sendiri. Persoalan kita, masalah kita, keinginan kita, rasa sakit kita, fokus kita hanya di seputar ini. Karena itu Ibu Bapak, kebiasaan-kebiasaan kita pun akhirnya kebiasaan yang salah. Tetapi kita telah diajarkan minggu semalam supaya kita mengembangkan kebiasaan murah hati mulai dari sekarang Ibu Bapak. Latihlah murah hati. Tolonglah orang lain, bantulah orang lain, mudahlah memaafkan. Jadilah orang yang baik pada setiap keadaan. Walau tidak dihargai, walau dilupakan, walau dikecewakan, tetaplah murah hati. Tetaplah memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan murah hati di hidup kita sehari. Bahkan ketika kita dalam kegagalan, ketika kita di dalam kemiskinan, ketika semua yang kita perjuangkan sedang terpuruk, justru itu merupakan ujian murah hati dari kita semua. Apakah kita akan tetap murah hati? Karena dengan kita terus mengembangkan murah hati, maka janji Alkitab dalam Matius 5 ayat 7, kita akan beroleh kemurahan lainnya. Nah Ibu Bapak Saudara, kita sudah melihat ada dua alasan yang saya ulas dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pada hari ini saya akan bagikan alasan yang ketiga. Kenapa sulit kita menemukan orang yang murah hati sebagai gaya hidupnya atau menjadikan murah hati sebagai gaya hidupnya. Alasan ketiga kenapa sulit kita temukan, karena salah memahami atau salah mengerti. Ini alasan ketiga atau penyebab ketiga. Kenapa kita sulit menemukan seseorang menjadikan murah hati sebagai gaya hidup? Karena salah mengerti atau salah memahami. Yuk lihat ayat Alkitab yang kita baca barusan tadi Ibu Bapak Saudara. Matius pasal 25. Perhatikan sebentar kalimat yang dicatat dalam ayat 3 sampai 4. Baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Pasal 25 ayat 3 sampai 4. Boleh dengan kompak ya, 2, 3, iya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Terus, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kata gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, menjelaskan bagaimana kelima gadis ini memiliki salah paham atau salah mengerti tentang kedatangan sang mempelai pria.
Gadis-gadis dalam Alkitab, perempuan atau gadis itu adalah lambang atau sebutan untuk gereja atau orang percaya. Sementara Kristus itu disebut sebagai mempelai pria. Gerejanya, kita semua disebut sebagai orang atau gadis atau perempuan atau mempelai wanita. Nah, dalam ayat Alkitab ini disampaikan bahwa 5 gadis bodoh ini mereka turut menyambut atau menyongsong datangnya sang mempelai. Sama-sama membawa pelita dengan 5 gadis yang bijaksana. Perbedaannya ialah yang 5 lagi yang disebut gadis bijaksana, mereka di samping membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli sebagai persediaan. Sementara 5 gadis yang disebut bodoh atau tidak bijaksana ini, mereka memiliki pelita yang menyala, bahkan membawanya saat menyongsong sang mempelai pria, tetapi tidak membawa serta minyak di dalam buli-buli mereka. Saya memikirkan ibu bapak, ada kesalahpahaman, ada kesalahmengertian dari kelima gadis yang disebut 5 gadis bodoh ini, saudara-saudara. Mungkin 5 gadis yang disebut sebagai 5 gadis bodoh ini mengira bahwa tidak perlu waktu untuk menunggu, sehingga mereka sangat percaya diri untuk menyongsong sang mempelai pria dengan pelita yang menyala tanpa membawa bekal atau persiapan atau cadangan minyak di dalam buli-buli, Bapak Ibu. Kemungkinan mereka mengira, 5 gadis ini kemungkinan mengira bahwa minyak dalam pelita mereka masih cukup, sehingga mereka tidak perlu melakukan persiapan-persiapan bekal-bekal lainnya, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengira tidak perlu berinvestasi pada yang namanya cadangan. Mereka tidak perlu melakukan investasi pada hal-hal yang diperlukan di depan atau di kemudian. 5 gadis ini mungkin mengira bahwa pelita yang tetap menyala bukan merupakan syarat untuk masuk dalam perjamuan kawin yang penuh dengan sukacita itu. Karena itu mereka hanya berpada kepada apa yang mereka miliki. Mereka tidak peduli untuk investasi kepada apa yang diperlukan di depan, supaya mereka bisa menikmati sukacita bersama dengan sang mempelai pria. Salah mengerti, salah memahami, itulah yang menjadi penyebab kenapa kemudian 5 wanita ini disebut sebagai gadis yang bodoh. Dan sebagai akibatnya ibu bapak, maka pintu ditutup bagi mereka. Mereka ditolak. Sang mempelai pria berkata, aku tidak mengenal kamu. Kemudian juga mereka tidak menikmati kebahagiaan serta sukacita di pesta perjamuan kawin itu bersama dengan sang mempelai pria. Itu adalah akibat dari mereka salah paham atau salah memengerti. Demikianlah halnya dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengenai kemurahan hati ini. Setiap kali kita bicara atau mendengar kata murah hati, setiap kali kita didorong menjadi murah hati, setiap kali kita diminta menjadikan murah hati sebagai gaya hidup, kita cenderung salah mengerti. Kita sering salah memahami. Ketika kita diminta untuk menjadi peduli bagi sesama, kita didorong supaya kita menjadi seorang yang mudah memaafkan, mudah melupakan. Bahkan kita juga diminta supaya kita membantu memperdulikan mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Mereka-mereka yang kekurangan, mereka yang sengsara, mereka yang memiliki kebutuhan, bahkan mereka-mereka yang membutuhkan support, jalan keluar dan lain sebagainya. Ketika hal-hal ini diajarkan pada kita, kita sering salah mengerti. Kita sering salah memahami. Ketika diminta kepada kita untuk menabur pemberian-pemberian, mensupport si A, mendukung si B, mengerjakan pekerjaan ini, kita butuh penggalangan, kita butuh support bersama-sama. Kita sering salah memahami, sering salah mengerti. Akibatnya ibu bapak saudara-saudara, kita tidak memiliki perbekalan yang bermanfaat bagi kita di depan tatkala sang mempelai pria atau sang anak domba itu menjemput kita sebagai mempelai wanita untuk bisa bersama-sama dengan dia di kerajaannya yang mulia itu, ibu bapak. Padahal saudara-saudara sekalian, yang namanya perbuatan baik
murah hati, tindakan-tindakan positif yang kita perlihatkan pada mereka yang di sekitar kita. Hal-hal inilah yang akan menyertai kita kelak sampai pada kedatangannya kali yang kedua nanti. Kali yang pertama saat dia lahir di kandang domba. Itu kedatangannya yang pertama. Kedatangannya kali yang kedua saat nanti dia datang menjemput kita semua. Bukankah kitab suci kita berkata bahwa setiap kita nanti akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita? Dihakimi sesuai dengan perbuatan kita bukan berarti bahwa kita akan sampai di kerajaan mulia itu bukan dipengaruhi dan ditentukan oleh perbuatan kita, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan pernyataan kitab suci itu ialah ingin menjelaskan pada kita bahwa setelah kita di dalam Kristus, setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang kita perbuat? Seperti apa perbuatan kita kepada mereka yang ada di sekitar kita, pada mereka yang lemah, pada mereka yang kekurangan, pada mereka yang ada di keluarga kita. Seperti apa perlakuan kita, perbuatan kita. Inilah yang akan menyertai kita ketika berdiri di hadapan tahta penghakiman Raja segala raja itu. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh mahkota atas apa yang sudah kita kerjakan atau kita perbuat itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita sering sekali salah mengerti soal murah hati. Padahal perbuatan ini menolong orang lain atau peduli pada orang lain, memberikan dukungan support, inilah yang akan mendampingi kita kelak. Ini merupakan investasi bagi kekekalan Bapak Ibu. Karenanya tidak boleh dianggap enteng. Karenanya tidak boleh diabaikan yang namanya murah hati. Karena ini investasi di kekekalan itu kawan-kawan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat, memberi nilai tambah, memberikan pundak kita pada keberhasilan orang lain, itu akan bermanfaat kelak bagi kita di kekekalan. Itulah investasi kita yang akan menyertai kita untuk tiba berjumpa bersama dengan sang mempelai pria itu. Sama seperti 5 wanita bijaksana yang menyalakan pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Demikianlah orang yang terus-menerus menjadikan murah hati sebagai gaya hidupnya. Yang paham katakan amin. Saya ingin ajak saudara lebih dalam memahami. Murah hati sesuatu yang penting bagi Allah, ibu bapak. Saya ulang sekali lagi. Murah hati itu sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Saya pernah membaca laporan para peneliti. Ada seorang peneliti menyampaikan bahwa kitab suci kita mencatat lebih dari 2000 ayat yang berbicara tentang murah hati. Ada lebih dari 2000 ayat kitab suci kita, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya menunjuk pada murah hati. Kata murah hati yang dimaksud itu tentu mencakup kepada bagaimana kita peduli kepada sesama. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sengsara, orang-orang miskin. Bagaimana kita memberikan support dan dukungan bagi pekerjaan Tuhan, bahkan bagi kemuliaannya. Bagaimana kita mengurus orang-orang yang susah, bahkan juga memberi perhatian pada keluarga-keluarga kita. Jadi ada 2000 lebih ibu bapak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang murah hati. Jadi kalau ada 2000 lebih ayat-ayat kitab suci kita yang kalimatnya atau yang redaksinya menunjuk pada murah hati, bukankah itu menjelaskan bahwa betapa penting murah hati itu bagi Allah? Bukankah itu menjelaskan bahwa sikap murah hati, gaya hidup murah hati merupakan sesuatu yang menduduki nilai tertinggi di hadapan Allah? Yang paham boleh katakan amin. Oleh karena gaya hidup murah hati, sikap murah hati menempati tempat atau posisi tertinggi di kitab suci kita. Karena itu murah hati bukan pilihan. Murah hati adalah keharusan. Murah hati adalah bagian daripada gaya hidup yang harus diperlihatkan terus menerus. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Thank you. Makasih pastor. Kiranya cepat dapat jodoh.
Karena masih itu kebutuhan utamanya. Jodoh dan berkat-berkat lainnya lah ya. Coba saya lanjut. Tahu ibu bapak, seperti apa kita mundur ke perjanjian lama. Untuk meyakinkan saudara bagaimana murah hati itu sangat penting di hadapan Allah. Dan itu bukan pilihan. Kita mundur ke perjanjian lama melihat seperti apa konsep mula Allah untuk bangsa Israel yang dipanggil dari tanah Mesir dan setelah mereka ada di negeri perjanjian. Seperti apa konsep Allah, pengaturan Allah terhadap bangsa itu untuk bangsa itu mengerti, memperlakukan satu dengan lain, hidup berdampingan di antara satu dengan yang lain. Seperti apa ide besarnya, grand desainnya Tuhan. Seperti apa pokok pikiran Allah untuk bangsa itu. Dengan saudara bisa melihat seperti apa pokok pikiran Allah untuk bangsa Israel yang dipanggil dari tanah Mesir lalu diberikan tinggal di negeri perjanjian yang berlimpah susu madunya. Seperti apa pengaturan Allah antar satu dengan yang lain, antar sesama di bangsa itu. Kalau saudara paham kebenaran ini, maka saudara akan mengerti pula bahwa murah hati itu sangat penting dan bukan pilihan. Oke. Coba lihat ibu bapak. Kitab Imamat pasal 25. Tolong diklik. Atau kita buka sama-sama ayat Alkitabnya ibu bapak. Yuk. Imamat pasal 25. Mari kita baca bersama-sama sebentar. Dimulai dari ayat 35 dulu ya. Imamat pasal 25 ayat 35. Ini konsep pengaturan Allah terhadap bangsa yang dipilihnya itu. Bagaimana mereka harus hidup. Ayat 35. 2, 3, iya. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Tahu ibu bapak bagaimana konsep Allah untuk mengatur kehidupan bangsa Israel dalam berbangsa dan dalam berlaku terhadap satu dengan yang lain. Ayat Alkitab itu menjelaskan perintah Tuhan adalah kalau ada yang jatuh miskin, maka kita diminta, orang-orang Israel diminta untuk menyokong, untuk mendukung kalau ada yang jatuh miskin. Tidak peduli jatuh miskinnya karena apa. Ini saking pedulinya Allah dengan kemurahan hati. Allah tidak mau di bangsa pilihannya itu ibu bapak ada perbedaan tanpa batas antara orang-orang yang disebut dengan golongan the have atau orang-orang yang punya dengan orang-orang yang tidak punya. Allah tidak mau itu terjadi. Allah tidak mau ada orang yang kaya, ada orang yang kaya raya, ada orang yang sangat kaya raya. Tapi ada pula orang yang sangat miskin. Allah tidak mau. Pendek kata begini kawan, sebenarnya Allah tidak menginginkan ada orang miskin di antara orang Israel. Makanya kalimatnya bunyi begitu. Bahkan itu diulangi lagi di kitab Ulangan pasal 15. Coba klik yuk Ulangan pasal 15. Kasih tanda di Imamat pasal 25 itu. Klik dulu Ulangan 15 ayat 3 sampai 4. Boleh kita baca. 2, 3, ya. Dari seorang asing boleh kau tagih. Tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah
kau hapuskan. Lalu berikut 3 ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Tahu sekarang begitu hebatnya Tuhan kita, Dia tidak menginginkan ada orang miskin di antara umat pilihannya orang Israel. Dan hal yang sama masih berlaku ibu bapak. Allah tidak mau melihat ada orang miskin di antara tubuh Kristus. Kalaupun miskin, karena Tuhan izinkan untuk proses, untuk tes, apakah kita tetap sungguh dalam Tuhan? Apakah kita akan terus rendah hati? Apakah kita akan melewati ujian atau tes ini? Kalaupun ada yang diizinkan miskin atau jatuh miskin, biasanya tidak lama. Segera kalau kita lulus tes itu, kita akan pulih kembali. Bahkan pulih 2 kali lipat dari yang semula. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan. Karenanya konsep pertama Allah itu jelas. Dia tidak mau ada orang miskin. Karena Dia tidak mau ada orang miskin, makanya karakteristik atau gaya hidup murah hati harus dibangun dalam tubuh Kristus. Dalam orang-orang percaya harus diperlihatkan terus menerus. Sebab tidak mungkin tidak ada bencana yang menimpa orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang adalah orang percaya. Walaupun kita ini umat pilihan Allah, tidak mungkin kita terjamin atau selamanya terhindar dari yang namanya musibah, dari yang namanya mara bahaya, dari yang namanya kegagalan. Tidak mungkin kita terhindar atau tidak akan pernah berhadapan dengan kegagalan, kemerosotan, musibah, bencana dan lain-lain. Akan terjadi sewaktu-waktu hal seperti ini. Dan pada umumnya ibu bapak, yang namanya gagal panen, yang namanya musibah, yang namanya bencana cenderung membuat orang-orang miskin. Dan kalau seseorang menjadi miskin, maka cenderung orang akan menjual tanahnya untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Menjual apa yang ada padanya. Kalau tanah-tanah, kalau perhiasan-perhiasan, rumah-rumah dijual untuk bisa melangsungkan hidupnya. Makanya setelah dijual, puji Tuhan kalau nanti dapat berkat kembali, dapat rezeki, dapat upah, dapat kasih karunia. Tapi kalau tidak, maka inilah yang menjadikan orang miskin jadi tetap miskin. Lalu kalau begitu, antisipasi Tuhan Allah bagaimana? Antisipasi Tuhan Allah ialah kita harus menyokong kalau ada orang yang jatuh miskin. Bahkan lebih dalam lagi penjelasan Tuhan Allah pada bangsa Israel bahwa Dia tidak ingin ada orang miskin. Kembali kepada Imamat pasal 25 tadi. Coba sekarang lihat ibu bapak. Imamat pasal 25. Mari kita baca sama-sama ya. Ayat 23 sampai dengan ayat 28. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. 26. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. 28 sama-sama.
Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu pulang ke tanah miliknya. Coba lihat ibu bapak, kembali ke slide saya tadi. Ini adalah konsep besar Allah untuk menekan kemiskinan yang terjadi secara sistemik di tengah-tengah Israel. Kemiskinan bisa terjadi dengan berbagai cara. Saya mundur cerita sebentar. Tetap konsentrasi ibu bapak ya. Karena ini bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan. Saudara lihat nih bagaimana baiknya Tuhan kita ini. Dia nggak pengen kita miskin. Wah, aminnya harus semua ini. Dia nggak pengen kita miskin. Haleluya. Saya doain pulang dari sini saudara tiba-tiba kaya raya. Kalau tiba-tiba kaget juga kita ya. Berarti dapat nomor togel gitu kira. No. Tapi saya berdoa saudara berhasil. Coba lihat dulu. Ini konsep Allah. Bahwa Allah tidak mau ada yang miskin tuh. Dengar baik ke depan ini ya. Allah bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya kata Alkitab. Negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan negeri yang berlimpah susu dan madunya ini masing-masing dibagi kepada bangsa Israel sesuai dengan sukunya, kaumnya, yakni negeri yang sama limpah susu dan madunya. Dia bagikan kepada 11 suku Israel dari 12 suku Israel, 11 dia bagi. Suku Lewi tidak dibagi warisan. Karena suku Lewi warisannya adalah imam atau menjadi atau ada di bait Allah, melayani di bait Allah, yaitu melayani bangsa Israel dan melayani Tuhan. Makanya dia nggak punya warisan. Itu suku Lewi. Jadi ketika pembagian negeri perjanjian itu ukurannya sama, negeri yang dibagikan sama suburnya, kualitasnya sama. Kepada suku Gad dibagikan negeri yang subur. Kepada suku ini dibagikan negeri yang berlimpah susu madunya. Dan semuanya dibagi rata. Supaya dengan demikian semua suku-suku di Israel ini berlimpah susu dan madu. Tidak ada laporan Alkitab termasuk para peneliti yang menjelaskan bahwa kepada suku yang satu negeri yang kurang baik, kepada yang satu negeri yang lebih subur, kepada yang satu lagi negeri yang sama sekali tandus. Tidak ada laporan Alkitab. Karena negeri itu berlimpah susu dan madunya. Lalu kemudian ibu bapak, setelah negeri ini dibagikan, Allah mengerti bahwa akan ada kalanya terjadi gagal panenkah, terjadi musibahkah, terjadi bencanakah, terjadi hal-hal yang lainkah. Dan ini bisa mengakibatkan orang-orang menjadi berkurang dalam pencapaian atau penghasilan. Dan kemudian karena berkurang penghasilannya, bahkan demi bertahan akhirnya tidak ada cara lain kecuali melepas sebagian daripada negeri itu. Dia jual. Kalau dia sudah menjual negeri tanahnya sebahagian, itu berarti kan sudah menjadi semakin kurang dong penghasilannya. Karena sudah dijualnya sebagian, lahan kerjanya sudah semakin sedikit. Makanya hasil panennya pun menjadi semakin sedikit. Penghasilan utama Israel itu adalah pertanian ibu bapak. Kemudian peternakan. Lalu kemudian saudara tahu, orang yang membeli tanah dari seseorang, maka kini tanahnya menjadi lebih luas. Bahkan bisa menjadi penghasilannya pun menjadi lebih besar, lebih kuat dan seterusnya, bukan? Ini akan menimbulkan kesenjangan. Satu makin luas jangkauannya hasilnya, yang satu makin berkurang karena tanahnya untuk diolah dikerjakan pun sudah mulai berkurang. Karena kelangsungan hidup harus terus diperjuangkan. Atau mungkin terjadi sesuatu. Akhirnya yang ada ini pun harus terjual lagi. Yang tersisa ini pun harus terjual lagi. Maka terbentuklah yang namanya atau lahirlah yang namanya jatuh miskin. Orang Batak bilang Jamila, jatuh miskin lagi. Lalu saudara-saudara,
Nah tapi ada juga yang miskin nokoh. Kalau sudah urusan memberi, aduh aku nggak mampu. Nah itu dia, aku nggak bisa. Tapi begitu keluar dari tempat itu dia makan sana dia bla bla bla. Ini namanya miskin nokoh. Gak usah bilang saya lah itu. Kita sama-sama tahu lah. Oke, coba lihat. Nah, kalau ini sudah terjual, maka orang ini akan miskin. Lalu supaya orang ini tidak terus miskin dan terbelenggu dengan kemiskinan, apa solusinya kata Alkitab? Maka harus disampaikannya pada keluarga dekat supaya ada keluarga yang bisa menebus tanah yang sudah dijualnya itu. Keluarganya akan bilang, kembalikan tanah saudaraku itu, aku tebus, aku bayar. Sehingga dia punya tanah lagi untuk bekerja. Tapi kalau saudaranya, keluarganya nggak ada yang mampu menebus, dan dia pun tidak dapat berkat untuk bisa menebus, yang dilakukan apa? Tanah itu tetap sama yang membeli itu sampai tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun ke-7 atau tahun ke-50. Dan pada saat tahun Yobel tiba, semua tanah-tanah yang dibeli, yang terjual karena orang miskin, karena kegagalan, harus dikembalikan tanpa dikutip biaya. Jadi berarti setiap tahun Yobel tiba, orang yang tadinya sengsara, tadinya miskin, kini tiba-tiba punya tanah lagi sebagaimana awalnya. Sehingga bisa lagi berusaha, bisa lagi kerja, bisa lagi mendapatkan penghasilan. Inilah yang saya sebut konsep Allah dalam menjaga keberlangsungan hidup di Israel. Supaya tidak terjadi kemiskinan di sana. Tahun Yobel. Makanya di ayat 23 bilang tanah tidak boleh dijual mutlak. Harus tetap ada saat itu tanah bisa ditebus. Sekarang saudara mengerti bahwa Allah tidak ingin ada yang miskin di antara Israel, bukan? Karenanya dia dorong orang-orang di Israel supaya bermurah hati. Kalau dia punya, tebus. Kalau dia bisa, sokong orang yang jatuh miskin. Kemurahan hatilah yang akan membuat orang miskin di sana bisa tetap eksis. Karenanya kawan mesti paham. Kemurahan hati itu harus jadi gaya hidup. Kalau kemurahan hati tidak jadi gaya hidup, maka yang terjadi ialah yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu makin miskin. Dengar kawan, kalau saudara beroleh berkat dari Tuhan, sebahagian dari berkat yang diberikan kepada kita itu sebenarnya milik orang lain. Karenanya harus diberikan untuk mendukung, untuk menyokong. Supaya orang lain pun diberkati. Melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang diperuntukkan kepada mereka. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan. Ini harus jadi gaya hidup. Lalu coba slide saya tadi. Perhatikan ibu bapak, itu konsep Allah. Kemudian orang-orang pada umumnya, bangsa-bangsa pada umumnya, kalau ketemu orang miskin disepelekan. Bahkan ada pepatah dan ini dicatat juga di kitab Amsal. Kalau kita miskin, benar pun kita omong, salah bagi orang lain. Tapi kalau kita kaya raya, salah pun kita omong, benar bagi orang. Malah kasarnya, Bob Sadikin bilang begini. Siapa?
orang terkaya di Asia yang kecil dari Korea itu, Cina itu siapa? Jack Ma. Jack Ma bilang begini, kalau kita kaya raya, kentut kita pun dibilang orang benar. Itu dia tulis loh. Kalau kita kaya, kalau kita punya duit. Coba lihat. Kita nih kalau miskin, bangsa-bangsa lain, termasuk orang Kristen. Kita miskin. Gak usah dulu miskin noko. Kalau kita miskin, gak diabaikan. Diabaikan orang. Gak diperdulikan orang. Keluarga pun gak mengakui kita. Bisa dibilang, lah aku tandaya anda, saya kinah daya. Buyak dua handai, buyak. Lah buku akap. Entah salah apa foto entah. Bisa gitu. Tapi tahu kalau Tuhan Allah, kalau ketemu orang miskin. Bagi orang lain miskin itu bisa jadi mungkin warisan, atau mungkin terjadi otomatis, atau mungkin itu memang ada hal-hal yang menjadikan seseorang menjadi miskin. Tapi kalau orang mengabaikan, merendahkan Tuhan Allah pada bangsa Israel, dia ngaturnya bagaimana kalau ada orang miskin? Orang miskin disuruh kerja. Kalau ada orang miskin di antara bangsa Israel, suruh kerja. Kasih dia pekerjaan. Imamat pasal 25 tadi yuk kita lihat. Pasal 23. Imamat 23. Kita baca ayat 22. 23 ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Coba lihat ibu bapak. Bagi orang-orang, kalau yang namanya miskin ya biarin dosanya itu. Biarin dosanya itu. Belum apa-apa, sombong dia, makanya dihajar. Nah gitu loh. Kita langsung lecehkan, sepelekan, abaikan. Bersyukur loh di gereja ini ibu bapak. Tidak peduli jemaat sekaya apapun. Saya kalau dia kaya raya bukan berarti saya sambut, saya tami-tami suruh duduk di depan. Lalu sering saya besuk, enggak. Jangan harap saya akan datang besuk saudara. Serius loh. Boleh aja saudara data orang-orang kaya di gereja ini. Ada tuh, saya besuk rajin-rajin, saya ajak ngopi. Saya WA, kirim ayat firman. Nah, kalau saya nggak pernah WA saudara, saya juga nggak pernah WA mereka. Begitu Pak. Jadi aku bukan tipe PDKT supaya dapat, supaya diberkatin, supaya dapat duit. Kalaupun dia kaya itu kayanya dia. Yang jelas itu pun karena kudoakan. Nah gitu aja pikiranku. Kalau dia menyadari itu puji Tuhan, haleluya. Tak disadarinya pun ya nggak apa-apa. Subhanallah. Gak perlu kita harus mengemis dan lain sebagainya. Kalau mereka memberi, beri aja sama Tuhan. Jangan berharap langsung ke WA, terima kasih sudah kasih persembahan sekian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya Pak, ya Bu, ya nehi. Nah, gak akan mau saya lakukan itu. Kalau kasih ya jujur aja Bu Bapak, persembahan warta itu siapa namanya, persepuluhan berapa gak pernah aku baca. Karena saya tahu Tuhan yang lihat itu, bukan harus saya yang lihat itu. Saudara mau kasih apa enggak, Tuhan kan yang tahu. Saya gak pernah sulit, si Anu gak pernah ngasih. Si Anu gak pernah setor. Si Anu gak pernah punya namanya. Aduh, gak pernah. Tapi Tuhan pada orang miskin, Tuhan ngomong apa? Tinggalkan hasil itu buat mereka. Tinggalkan. Sengaja tinggalkan. Sengaja kata Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita yang menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada orang yang miskin. Jadi kalau kita ada di kategori miskin sekarang, ini pesan saya. Jangan tinggal berlama-lama dalam kemiskinan.
Jangan nyaman dengan kemiskinan. Lakukan sesuatu. Keluar dari belenggu itu. Kenakan murah hati menjadi gaya hidup. Di tengah-tengah kemiskinan yang membelenggu, jadilah murah hati. Tolong orang lain. Bantu orang lain. Tabur benih. Maka kita akan beroleh kemurahan-kemurahan lain di hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya bagi Tuhan Allah, ibu bapak, murah hati itu penting. Jadi jangan salah paham kalau dengar kata murah hati, kalau saudara didorong memberi, saudara didorong untuk berbagi, peduli pada orang lain, jangan salah paham. Jangan mengira bahwa itu adalah kepentingan kelompok tertentu, kepentingan nama tertentu, kepentingan komunitas tertentu. Tidak, itu adalah gaya hidup orang-orang yang percaya pada Kristus, pada Allah. Makanya 5 gadis ini disebut bodoh karena salah mengerti, salah memahami. Akhirnya mereka berinvestasi untuk hal yang berarti di masa depan. Investasi yang terbaik dari semua investasi yang saudara lakukan di keseharian. Kepada usaha, kepada pekerjaan, kepada hal-hal lain. Investasi yang terbaik. Investasilah pada sesama. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bahkan Allah ngomong soal murah hati penting ini, pentingnya murah hati ini. Murah hati ini adalah merupakan kegiatan atau sama dengan kegiatan pengudusan diri yang dilakukan oleh orang Israel pada kalender-kalender tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Jadi Israel itu punya musim atau tanggal atau waktu-waktu tertentu di mana mereka harus menguduskan diri mereka dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Murah hati, tindakan sama dengan tindakan pengudusan diri. Bahkan ketika kita berpuasa menguduskan diri sendiri atau merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi kita tidak menolong orang lain, kita tidak membuka belenggu orang lain, kita tidak peduli pada orang lain. Bukan itu puasa yang ku kehendaki, kata Allah dalam kitab Yesaya. Puasa atau merendahkan diri yang ku kehendaki ialah apabila kamu membuka belenggu-belenggu, menolong orang, murah hati. Itulah puasa yang penting. Itulah merendahkan diri yang sebenarnya. Itu konsep Allah untuk bangsa Israel, bagaimana mereka hidup antar satu dengan yang lain, memperlakukan satu dengan yang lain sehingga tidak ada kemiskinan. Lalu konsep Allah pada perjanjian baru seperti apa? Sama. Ini lagi menjelaskan pentingnya murah hati itu. Jadi itu tidak hanya berlaku di perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika gereja pertama berdiri yang dipakai oleh Roh Kudus, para rasul-rasul membangun gereja, konsep dalam mengurus gereja, konsep dalam membangun gereja, konsep dalam menjalankan gereja, sumbernya dari Roh Kudus. Maka para rasul menjalankannya. Konsepnya seperti apa? Kisah para Rasul 2. Klik ayo. Baca ayat 43, 44. Coba lihat 44. Kisah Rasul 2. Oke. Ayat 44 sampai 45. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Belum lagi nanti saudara lihat di pasal 4 ayat 32, pasal 6 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Itu adalah konsep Allah yang diajarkan Roh Kudus kepada para rasul-rasul ketika para rasul membangun gereja pertama. Orang-orang di gereja harus murah hati.
Makanya ada orang yang bersedia menjual tanahnya untuk kebutuhan orang lain yang di gereja itu bisa terjawab. Saling berbagi kalau berkumpul. Supaya kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Sekarang saudara paham sangat jelas bukan? Bahwa murah hati itu harus jadi gaya hidup kita orang Kristen. Makanya salah satu buah roh kata Galatia 5 ialah murah hati. Oh, ini gak bisa lepas dari kita kawan. Jangan sampai tidak murah hati. Jangan sampai saudara tidak sungguh-sungguh menjadikan ini menjadi gaya hidup. Sudah dalam Kristus tapi masih tetap kikir, masih tetap pelit, masih tetap hidup untuk diri sendiri, tidak murah hati. Maka keberadaan kita dalam Kristus bisa disebutkan hanya rutinitas. Tidak bertumbuh secara baik dan benar. Sekali lagi, murah hati penting bagi Allah. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tiba di slide terakhir. Mengabaikan murah hati itu merugikan diri sendiri. Kalau saudara barangkali pernah mendengar kisah bagaimana Sodom dan Gomora dibinasakan. Kota Sodom Gomora dibakar dengan nyala api yang luar biasa. Sehingga tidak ada yang tersisa di kota itu. Cenderung orang mengemukakan penyebabnya ialah karena dosa amoral yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Allah memurkai Sodom di perjanjian lama karena orang-orang di sana hidup dalam kenajisan. Itulah yang kita ketahui dan yang kita dengar. Namun ada hal yang menarik. Nabi Yehezkel mengindikasikan, Nabi Yehezkel melihat ada dosa utama dari orang Sodom. Bukan masalah amoral. Dosa utama itu apa? Ketiadaan murah hati. Ketiadaan penyediaan bagi mereka yang miskin. Sengsara, butuh pertolongan. Coba lihat Yehezkelnya yuk ibu bapak. Pasal 16 ayat 49. Yehezkel 16 ayat 49. Kita baca bersama-sama. Kalimatnya muncul ya. 2, 3, iya. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Dengar baik sekali lagi, itu menjelaskan atau memberitahukan kepada kita semua bahwa dosa utama orang Sodom adalah ketiadaan kemurahan hati. Jadi mereka tidak peduli dengan orang sengsara, orang susah, dengan sesama yang ada di sana. Mereka nggak peduli. Mereka asik dengan semua kesenangan, kenikmatan yang bisa mereka peroleh, yang bisa mereka raih, yang ada pada mereka. Mereka asik dengan semua ini. Ada orang sengsara, ada orang miskin, ada orang yang butuh pertolongan. Mereka abaikan. Dan inilah yang merugikan mereka sendiri. Sehingga Sodom harus lenyap. Ketiadaan murah hati merugikan diri kita sendiri. Makanya jangan sampai tidak murah hati. Itu harus gaya hidup. Harus dilatih terus. Yesus ngomong, berbahagia mereka yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan-kemurahan. Supaya kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di hidup kita. Murah hatilah. Murah hatilah. Katakan amin. Ini tidak hanya menolong saudara berhasil di bumi ini. Murah hati itu akan membawa saudara untuk bisa berjumpa dengan mempelai pria sorga. Murah hati, katakan amin. Sekali lagi yang percaya, katakan amin. Saya sudah mulai tiba di bagian terakhir.
tahu ibu bapak. Coba lihat 1 Timotius, ini pentingnya murah hati itu. Baca dulu 1 Timotius 5 ayat 8. Yuk, baca sama-sama. Buka Alkitab saudara, yuk. 1 Timotius 5 ayat 8. Mumpung saya ingat nih. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Baca saya pengen ngeri kuak. Kalau ada orang yang tidak murah hati, keluarganya dibiarkan terlantar, keluarganya dibiarkan sengsara, keluarganya tidak ditolong, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kami kap gelar nasibane ya. Jadi kalau saudara diberkati bu, pak, lalu ada keluarga saudara butuh pertolongan, jangan lupa tolong keluarga. Murah hati itu dimulai dari keluarga kita. Makanya kita para bapak-bapak, para suami jangan sampai bepergian kemana-mana tidak tinggalkan belanja sama istri. Gak ada yang bilang amin. Bagi istri kita itu pak, yang penting adalah bukan kemana saudara pergi, di mana saudara berada. Apa yang saudara tinggalkan sebelum pergi, itu yang penting. Kalau jelas, pergi dulu aku ya. Ya, kapan pulang? Mak, belum selesai nih. Gak apa-apa, lanjut aja. Yang penting sudah ada bukti transfer. Tapi kalau saudara pergi tidak tinggalkan. Dia bilang, pergi dulu. Ya pergi, jangan datang lagi. Karena hanya menambah beban hidup. Coba lihat ibu bapak. Murah hati itu harus dimulai dari keluarga. Bu, keluarga suami saudara kekurangan, bantu. Keluarga istri saudara kekurangan, bantu pak. Keluarga sendiri kekurangan, bantu. Itu murah hati harus diterapkan di keluarga lebih dulu. Kenapa Tuhan Allah ngomong di Maliaki pasal 3 ayat 10. Ini ayat terakhir. Klik dulu yuk. Sama-sama ayat Alkitabnya, ini terakhir nih. Tadi kan slide terakhir kan, ini ayat yang terakhir. Yuk. Maliaki 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Dengar baik kalimatnya, berkata, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Satu-satunya ayat Alkitab di mana Allah meminta umatnya menguji dia hanya di dalam Maliaki 3 ayat 10, yakni melalui kemurahan hati. Makanya Tuhan Allah minta semua orang percaya bawa persembahan, persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya oleh gereja, mereka yang miskin yang ada di gereja,
Mereka yang susah yang ada di gereja. Mereka yang butuh pertolongan yang ada di gereja. Mereka bisa mendapatkan suplai makanan, suplai roti dari gereja ini. Karena umat Tuhan membawa persembahan-persembahannya, persepuluhannya di gereja. Lalu bisa diperuntukkan, disupport mereka-mereka yang kekurangan. Hanya pada kemurahan hatilah Tuhan Allah pernah bicara, ujilah aku. Jangan salah, persepuluhan bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh persepuluhan dan Tuhan tidak butuh uang kita. Persepuluhan itu untuk penyediaan, pemeliharaan orang-orang yang ada di dalam gereja. Yakni mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang janda. 1 Timotius 5 ayat 5. Ini benar-benar terakhir. Coba lihat 1 Timotius 5 ayat 5. Coba. 1 Timotius 5 ayat 5. Oh haleluya. Pokoknya saudara begitu pulang dari sini harus salam saya ini. Terima kasih firman yang diajarkan Pak, harus begitu. Kapan cair? Gitu dia. Oke, baca dulu ayat 5. 2, 3 ya. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Ini ayat berapa? Saya minta ayat 5. Oh ya ini. Oke, ayat 5 loh. Oke, baca sama-sama 3 ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Janda yang benar-benar janda, berarti ada janda yang tidak benar-benar janda. Ada janda muda, janda genit. Ada janda kaya, janda yang lain. Tapi yang benar-benar janda, berarti kalau saudara janda sudah masuk kategori benar-benar janda apa belum? Kalau saudara sudah benar-benar masuk kategori janda, maka saudara hanya hidup dari Tuhan Allah dan dari gereja. Tugasnya saudara hanya doa di gereja. Itulah sebabnya perlu ada persembahan dibawa ke gereja, supaya gereja bisa memelihara dan memberikan penyediaan-penyediaan kepada mereka yang tidak beroleh apapun, kekuatan apapun lagi di luar sana. Jadi saya berharap saudara cukup paham soal persepuluhan. Itu bicara kemurahan hati. Itu hanya berlaku untuk yang benar-benar janda. Duda tidak termasuk. Saudara usia berapapun, kalau saudara duda, saudara hidup tanggung sendiri. Begitu Pak Halawa. Memang Tuhan Allah ini kadangkala tidak adil. Kalau sama perempuan diperhatikan sekali. Sama kita para duda. Untuk saudara-saudara pria. Enggak. Jadi yang benar-benar janda itu harus. Saudara bertanya, Pak Pendeta. Kan ditanggung negara Pak. Orang miskin. Semua negara sudah membuat undang-undang untuk memelihara warga negaranya yang kekurangan. Betul. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disentuh oleh negara. Hanya bisa merupakan bagian dari gereja. Makanya perlu ada murah hati di gereja. Boleh katakan amin. Semua kita harus murah hati, katakan amin. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Haleluya.